Ah, Hai selamat semuanya, sore. selamat sore. Kembali lagi bersama kita di DTS Deep Deep Talk Talk Session. Session, let's Let's talk talk about about this. it. Bersama saya temannya Astin, Dan saya Taunya Farel. saya Farel. Dan saya Asinnya. Kita akan menemani Anda di DTS ini sampai Betul. jam 6 sore nanti ya. Ya, Kita akan ngobrol-ngobrol seputar hal-hal yang melingkupi anak muda, wis melingkupi atau mau lingkupi nggak tuh? Lingkupi wis. Tapi kuis. buat fun kok. Yo, Dibuat jeduk-jeduk ya. seduk ya biar nggak ngantuk ya kan habis pulang kerja kayak Iya, gitu. Tapi itu betul. setel saran saya. Weh, jangan dong. Kan ini waktunya kita ngobrol. Oh Nanti iya, nanti iya. kali ya. Oh iya, bener-bener kita cari ya lagunya ya biar teman-teman Yoi. tahu. Tin, Oke. sore hari ini kita mau ngobrolin apa sih, Tin? Aduh, kamu nih. Enggak, jangan dulu. Jangan masuk dulu. Aku baru ngomong kamu nih loh, gak ngomong apa-apa loh. Ya ampun. Kita ini dulu dong, sama-sama pendengar dulu. Bagaimana kabarnya? Itu dia. Ya kan? Ya, Harusnya luar biasa ya. Harusnya. luar biasa. Kemarin habis hujan gede loh. Ih, parah. Parah. Banjir ya? Rumahmu banjir gak? Udah kelelep lagi. Enggak ya. Enggak. Masih aman, masih aman. Oh, serius. Serius, Masa serius. malu-malu ya. Gitu kan bukan hal yang perlu di... Ya kalau rumahnya aman. Oh iya, iya. Luarnya Ya, itu oh, tenggelam. kamu denger-denger motormu jadi itu ya. Perahu ya, perahu. Perahu, Hmm. perahu kertas. Ganti. Letoy, letoy. Langsung letoy dong. Iya, Aduh. kemarin hujan hujan terus banget. Gimana? Kamu aman nggak tapi? Oh aman, Aman rumahku ya? ya lumayan banjir tapi kayak cuman semeter kaki naik dikit ya. Habis itu langsung Kemarin surut. sempet kayak hujan badai gitu loh. Kayak. Iya, iya, Apa? iya. Hujan apa? Ininya petirnya Nyamber-nyamber ya. nyambar. Semoga Ngeri. teman-teman user semua aman-aman ya rumahnya ya. Betul. Masih bisa, kok masih bisa? Maksudnya kayak ya masih aman lah istilahnya kayak gitu. Semoga Betul. sudah surut juga hujannya. Eh, Banjirnya. Banjir di depan rumahmu banjirnya. udah surut belum? Lumayan, Oh ya lumayan. Sekarang udah syukurlah. lebih cepet sih Oh gitu. daripada dulu ya. Oh ya. Itu. Oke. Ya, semoga baik-baik aja semuanya ya. Nggak ada Ya. yang sakit, nggak ada yang apa ya, maksudnya terkena flu Mm-mm. gara-gara cuaca kemarin ya, Iya yang betul. cukup apa ini ya, mempengaruhi ya. Betul. Padahal itu siangnya panas banget. Iya, iya siangnya Panas panas banget, banget. bener-bener, bener kayak, Mas, wah. Tapi aku untungnya dalam ruangan terus sih. ya aku juga sih. Iya sih ya. Terus kayak mana kita tahu kalau itu Kalau itu panas. Iya ya. so tahu kita tuh hiperbola yang orangnya. Oke, dah ya, kita masuk ya hari ini. Oke, guys. Ini cukup cukup relate. Wes, Sehari-hari relate mulu. apa tuh? Hidupnya emang penuh permasalahan ya. Apa tuh? Ini tentang purpose over pressure. Yes. Wah, So, living with intention in in a a demanding demanding world. world. Nah, sore hari ini kita akan bahas tentang purpose over pressure, living with intention in a demanding world. Yang artinya, Yang Tin, artinya Kofarel silakan. purpose over pressure ya, gimana caranya kita tuh punya tujuan daripada lebih memikirkan tekanan-tekanan yang ada gitu loh, lebih fokus sama tujuannya Jadi gitu. kita tuh emang harus fokus ke tujuannya, jangan Ya, terbengkalai di living dunia. living with intention in a demanding world. Nah, hidup dengan sebuah niat tujuan ya kan Hmm, di dunia yang apa ya demanding nih apa sih? Ah ya itulah yang pokoknya. kacau ya, pokoknya yang penuh tekanan ya. Ya benar demanding itu lebih ke kayak Wes, tekanan kali ya. ya, ya, Gitu. betul, gitu. Gitu. Jadi menurutku sih lumayan, Relate? relate ya untuk anak muda mungkin kayak kita. Bagi kan Ya, Gen Z kan kita sering apa generasi yang sering dibilang kayak terlalu lemah lembut ya. ya generasi Keren. sandwich. Enggak, Ya, bukan, bukan, bukan. bukan, ya, bukan, ya, Maksudnya bukan ya. sensitif gitu loh. Oh iya ya. Gampang sensitif, gampang baper. Kenapa jadi sandwich? Beda ya ini obrolannya ya. Iya kalau Gitu. ditekan dikit biasanya langsung kayak wah buyar gitu. Ditekan dikit langsung risah. Wah, jangan ngomongin ini dong. Pengalaman ya. Oke lanjut. Ya Biasanya gitu. ditekan dikit nangis. Tapi Hmm. nangis tuh sebenarnya hal yang wajar kok, gitu Iya kan. sih emang. Nggak Gitu. buat cowok, nggak buat cewek itu hal yang wajar, Oh, gitu gitu. kan. Kamu pernah juga Oh ngalamin itu. aku emang cengeng bahkan. Oh alah mengaku Iya, ya. Baru ini loh aku denger ada cowok ngomong gitu loh. aku emang cengeng guys. Oh iya. Kasih tahu aja, FYI aja. Info penting. Dan aku tuh cowok yang moody, wes. Waduh, Nah itu ini, dia. ini cowok yang moody. Jadi Hmm. gampang mood swing lah, gitu. Ya gampang musuhin, gampang ngamuk ya, Ya, tapi lempar-lempar barang, wes, balikin meja, berlebihan ya, wes, berlebihan. berlebihan, berlebihan. Ya gitulah. Gitu.
Oke, dan hari ini seperti luar biasa juga kita nggak berdua aja ya Betul. membahas hal-hal yang lumayan berat ini. Yes. Kita langsung saja sambut Pastor Pastor Albert. Halo Farel Hastin, halo user semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, Pastor. Pastor gimana nih Oke. kabarnya? Good, luar biasa. Wis, keren. Kena dampak hujan juga, Pastor. Iya dong, Oh puji iya. Tuhan, tapi pas main hujan pas di rumah. Oh ya itu Wih, dia. puji Tuhan. Pas keluar ya. Mm-mm. Ya, Mana Iya Pak? tuh kemarin kan aku pas ya udah gitulah. Kenapa? Enggak, kemarin waktu hujan aku pas lagi di luar dan Oh aku alah. harus pulang gitu. Oh ya 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 Jadi ya. kayak menerjang, tapi untungnya akhirnya dijemput sama papi mami. Oh alah ya ampun. Tuh. Oh saya Woody itu ya manja ya. Sebenarnya nggak manja, Oh iya iya iya. tapi ya gimana ya namanya orang tua punya anak tunggal Oh iya pasti akan lebih perhatiannya di lebih ya. ya kasihan kamu jangan gede kayak gini, udahlah jemput aja gitu. Ya gimana ya? Tuh. Oke. Itulah namanya kasih orang tua Iya, betul. itu. Betul, betul, betul. Oke. Kerstin, Jadi hari ini kita ngobrolin tentang tadi ya Pastor ya. Susah. apa tuh? Yaitu purpose Purpose over over pressure, pressure. living with intention in demanding world. Betul. Gitu. Pokoknya tentang ya. eh, tekanan dan kita harus fokus pada tujuan. Nggak malah Betul. fokus tekanan yang mungkin kita sedang alami. Gitu. Oke, Ya. seperti biasa aja ya, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan yang Ya. akan nanti dijawab sambil kita sharing-sharing. Ya betul. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, tanpa berbasa-basi lagi. Silakan, Estin. Oke, pertanyaan pertama, Pastor. Hidup zaman sekarang itu rasanya kayak penuh tekanan ya, apalagi kalau misalnya kita kuliah, belum kuliah sama kerja atau di dunia kerja, terus belum lagi ekspektasi orang tua kayak gitu, atau sama di sosial media. Nah, biasanya generasi Z ini tuh sosial media tuh sangat berpengaruh ya Pengaruh, untuk sangat-sangat. tekanan-tekanan kayak gitu. Nah, gimana caranya kita tetap fokus sama tujuan hidup dari Tuhan di tengah semua tuntutan itu, Pastor? Nah, Wah, bagus banget ini ya. Ini temanya juga Ya. menarik. Mudah-mudahan aku bisa menjelaskannya dengan sederhana. Yang amin. pertama ya, tekanan itu membingungkan, tapi tujuan itu akan memberikan kejelasan. Jadi seringkali tekanan itu kan buat kita bingung. Kita harus ngapain, buat kita panik dan sebagainya. Tapi satu hal, tujuan itu akan memberikan kita kejelasan, memberikan arah. Kita harus ngapainnya sudah jelas semuanya. Terus juga hidup dengan tekanan itu membuat kita sadar nggak lebih reaktif sebetulnya. Ya, lebih reaktif. Tapi kalau kita hidup dengan tujuan, kita akan lebih responsif. Kenapa lebih responsif? Karena kita tahu yang manggil kita siapa, gitu loh. Ya. Tujuan itu yang menciptakan siapa. Dan kita tahu tujuan hidup kita yang menentukan adalah Tuhan itu sendiri. Yes. Nah, ini masa yang terjadi nih. Kalau kamu nggak tahu siapa yang kamu ikuti, dunia yang akan ngatur kamu, kemana kamu akan pergi. Yes. Jadi kalau kita nggak ngerti purpose, kita nggak ngerti tujuannya, ya hidup kita kan isinya cuma serba tekanan, pressure, dan nggak ngerti nih, nanti ini mau kemana nih, gitu loh. Tapi juga ketika kita berjalan dengan tujuan Tuhan, bukan berarti tanpa pressure ya. Ya, betul. Tetap ada pressure-nya, tetap ada Betul. tekanannya. Yang berbeda adalah kita tahu mau kemana. Kita tahu hasil akhirnya seperti apa. Kita tahu semuanya. Ya. Nah, kemudian inilah yang membedakan antara hidup karena tekanan dan hidup karena dengan tujuan. Ya, hidup karena tekanan itu diawali pasti yang ngedrive-nya tuh kebanyakan adalah comparison atau perbandingan. Misalnya nih, wah teman-temanku di usia sekarang kok udah pada sukses. Lalu aku kapan? Lalu muncullah pertanyaan seperti itu ya. Padahal sukses tiap orang tuh berbeda. Ya, betul. Suksesnya Farel, suksesnya Hastin sama suksesku pasti beda. Iya, betul. Yang kita mau capai beda-beda. Tapi lucunya adalah kita nggak sadar bahwa kita sudah di-drive, sudah digerakkan oleh namanya comparison atau perbandingan yang buat kita pada akhirnya mulai teman-teman ketika mulai membandingkan, kamu tuh sedang dicuri sebetulnya. Apa yang dicuri dari kamu? Yang dicuri dari kamu adalah damai sejahteramu. Yang dicuri dari kamu adalah sukacitamu sebetulnya. Yes. Nggak ada orang happy ketika dia sudah mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Pasti sudah kehilangan sukacitanya. Happy-nya udah nggak ada gitu loh. Ya itu yang kenapa envy itu membunuh ya.
Ya. Jadi hidup karena tekanan itu di drive sama comparison atau terlalu membanding-bandingkan. Terus yang kedua itu hidup karena tekanan itu selalu terburu-buru, takut ketinggalan, FOMO Hmm. gitu ya. Ya. Kayak contoh nih, misalnya kita tahu bahwa finansial kan keuangan juga membingungkan ya. Kita lagi masuk di Ya. serba ketidakpastian, bahkan para menteri ekonomi pun sedang kebingungan karena negara-negara yang menciptakan sistem itu tiba-tiba kan mengubah, bahkan mencoba mendelete, menghapus. Padahal itu nggak ada teori. Serba tidak jelas, dan kalau teman-teman tahu bahwa ini toko emas lagi diburu. Banyak orang beli emas karena rasa takut, terburu-buru. Padahal kalau kita belajar studinya dengan baik, kapan kita beli emas, justru sekarang saatnya bukan waktu yang paling tepat untuk beli emas. Nah, jadi kalau kita terburu, ini hasil kalau kita ditekan ya. Karena tertekan, kita lebih reaktif, hasilnya kita terburu-buru, sama misalnya gini, kok belum punya pacar? Ya. Kok kamu belum nikah? Ini kan pressure Iya. sebetulnya. Betul. Waktu kita kondangan, loh kok mana gandengannya? Truk aja udah ada gandengannya, kok kamu belum? Gitu ya. Itu kan kayak pressure sepertinya. Nah, tapi kalau lalu kita beresponsif, kalau kita reaktif, maka kita akan mengambil keputusan dengan terburu-buru, lalu asal-asalan memilih pasangan, betul nggak ya? Ya, betul. Ya, yang penting aku punya lah. Ya, ya, Yang penting ya. jangan sampai dibilang aku jomblo lah, apalah dan sebagainya. Terburu-buru. Terus yang paling parah adalah hidup dengan tekanan itu membuat kita lelah pastinya. Ya. Lelah secara spiritual, lelah secara emosional, ya. Jadi itu membuat kita capek banget gitu loh. Capek di pikiran, capek di perasaan. Nanti grogotinya juga rohani juga pasti ikut-ikutan. Ya. Ya, betul. Pelayanan mulai ogah-ogahan, hanya sekedar rutinitas dan tidak bisa memberikan terbaik. Yes. Nah, kalau kita hidup karena tekanan akan jadi seperti demikian. Nah, bedanya ketika kita ini hidup dengan tujuan yang Tuhan sudah berikan, kita tuh di drive sama yang namanya conviction atau keyakinan atau kepercayaan yang kuat, ya. Bukan karena kompetisi. Contoh, misalnya apa ya? Misalnya aku deh gitu. Aku sebagai preacher, sebagai pembicara gitu ya. Aku tidak menganggap bicara-bicara adalah kompetitorku, bukan. Ya, aku akan lelah kalau aku hidupnya hanya berkompetisi dengan pembicara-pembicara yang lain. Capek banget gitu loh, atau pengajar-pengajar yang lain. Aku nggak perlu seperti itu. Ya, yang aku tahu adalah aku harus ngerti dulu why, kenapa aku khotbah, kenapa aku melayani Tuhan. Aku harus ngerti dulu. Dan itu yang akan ngedrive aku, yang buat aku nanti akan makin pakem, makin kuat, makin mantap ketika aku melayani. Ya. Jadi tidak ada tuh yang ngutung di tengah jalan, nggak ada. Ya. Karena sudah punya conviction yang kuat. Ya. Terus yang kedua, hidup dengan karena tujuan itu membuat tidak semua yang cepat itu tepat, tapi Tuhan itu punya waktunya. Seringkali kan kita ini maksa Tuhan ya. Mungkin gini, kenapa sih doaku belum dijawab-jawab gitu ya? Apakah Tuhan itu nggak dengar, ataukah Tuhan itu nggak mau ngerespon atau bagaimana? Seringkali bukannya nggak dijawab, bukan nggak direspon, tapi seringkali kita tuh memaksa Tuhan jawab kita dengan cara yang kita mau. Nah, akhirnya nggak ketemu tuh, ya kan? Ya, ya, ya. Akhirnya nggak ketemu tuh. Tuhan maunya apa lah, kita maunya apa, nggak ketemu. Padahal bukankah kalau kita berdoa, itu artinya kita menyelaraskan antara kehendak kita dan kehendak Tuhan. Kan Ya. gitu tuh. Bukan maunya kita, bukan seperti itu. Nah, itu hidup by purpose tuh demikian. Dan yang terakhir, hidup karena tujuan Tuhan tuh berarti fokus bukan kepada hasil, tetapi kepada ketekunan dan kesetiaan setiap hari. Yes. Kenapa kok ketekunan? Ketekunan itu gini, kalau Bible ngomong, ketekunan itu akan menghasilkan orang-orang yang tahan uji. Nah, hari-hari ini, kayak tadi kan diawali, oh ini generasi sandwich atau generasi strawberry, yang mungkin di luar nampaknya luar biasa, tapi dalamnya rapuh. Nah, aku percaya yang Tuhan mau adalah kita jadi orang yang tekun. Hidup dengan tujuan membuat kita jadi orang yang tekun, tidak fokus kepada hasil, tapi pada keseharian, rutinitas. Kita ngapain aja gitu ya. Kebiasaan apa yang kita bangun tiap hari gitu. Itu lebih penting. Bagaimana sistemnya gitu ya.
yang kita bangun keseharian gimana, bukan kepada hasilnya. Tapi kalau ketekunan kita punya, kita akan jadi orang-orang yang tahan uji. Ke depan ini nggak membuat kita, ke depan ini kan aku rasa hidup tidak menjadi mudah. Iya. Maka dari itu kita harus jadi orang yang tekun, jadi orang yang tahan uji, dan juga setia. Kenapa harus setia? Karena kesetiaan berbicara tentang kita tuh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil tapi dengan hati yang besar gitu loh. Mengerjakan hal yang kecil tapi dengan hati yang Wow. besar itu hasilnya pasti berbeda. Karena Yes. Tuhan selalu memulai dari hal-hal yang kecil. Iya. Tuhan tidak akan memulai dari hal-hal yang besar. Nggak akan. Tuhan selalu mulai dari yang kecil. Hidup karena purpose, hidupkan dengan tujuan. Enaknya begitu. Ya, Hmm. tapi bukan berarti sekali lagi melepas dari tekanan. Oh tidak. Hmm. Bedanya adalah ketika kita hidup dalam tujuan dan rencananya Tuhan, seperti Bible ngomong bahwa pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Kenapa disebut ringan dan enak? Karena kita ngerti kita tidak memikul tekanan itu sendirian. Hmm. Tapi kita pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita tahu bahwa porsinya Tuhan jauh lebih besar daripada kita. Itu. Yes. Wow. Wah, jawaban pertama yang sangat-sangat mendalam. Sangat lengkap ya. Yes, bener banget. Ini menjawab banget sih dari pertanyaan pertamanya ya. Kalau bener sih kalau yang dibilang tadi kan tentang kayak kita bandingin orang gitu. Sebenarnya bukan kayak kita nggak boleh bandingin sesuatu ya. Mungkin Ya. kayak contohnya aku bentar lagi mau beli mobil misalnya gitu kan. Aku harus cari perbandingan. Nah, itu boleh tuh Ya, ya ya, kan. Tapi betul, betul, bukan betul, betul. berarti kayak aku membandingkan loh itu aja bisa beli Beli mobil mobil. A, bisa beli mobil B gitu kok aku kok nggak bisa ya gitu kan. Nah, itu kan jadi Benar-benar. kayak apa ya? Ya itu pressure gitu kan buat diri Ya. kita sendiri gitu. Terus bener juga jadi capek gitu kan. Capek karena kita tuh memenuhi ekspektasinya orang lain gitu loh. Iya, Wes, betul. itu yang Itu itu dia. yang bikin kita capek gitu. Kayak kita harus bener-bener bisa apa ya? Memenuhi ekspektasi orang lain supaya kita mungkin bisa diterima, mungkin bisa dipandang sama orang. Nah, itu. Betul, 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 betul. Dan yang tadi juga setia sama proses Kecil. gitu. Nah, setia sama hal kecil, setia Ya. sama proses gitu kan. Ya itu tadi karena kalau kamu punya tujuan, yang dicari bukan hasilnya tapi prosesnya itu kan. Dari ketekunanmu, kesetiaanmu gitu kan. Itu wow, Betul. luar biasa banget sih. Sudah menjawab sekali ya. Iya. Wah, mantep. Mantep, guys. Oke, Next question ya kali ya. ya, betul, betul. Luar Lanjut, biasa. lanjut. Next, pertanyaan berikutnya. Nah, ini bedanya hidup karena tekanan dan hidup karena tujuan Tuhan tuh apa sih gitu. Kadang samar-samar banget nih bedanya gitu. Hmm. Yang tadi itu yang membuatnya berbeda adalah yang sekali ya drive-nya. Drive-nya. Apa yang menggerakkan? Kalau Hmm. hidupkan tekanan kebanyakan karena comparison atau membandingkan. Hmm, Gini hmm. loh, terinspirasi boleh, Ya. tapi jangan copas, jangan copas, Hmm, hmm. jangan copy paste. Kebanyakan kita tuh gini, stresnya tuh gagal kita mencoba untuk mencopas kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Hmm. Ya. Yang seharusnya kita kerjakan adalah kita terinspirasi oleh itu. Kita Iya. belajar dari itu. Tetapi jangan melupakan tentang identitas kita, itu strength-nya kita, talenta kita apa. Dicoba disesuaikan. Ya. Yes. Lalu mencoba untuk ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita tuh apa. Ya. Ya. Jadi sekali lagi terinspirasi boleh nggak? Boleh. Tapi bukan berarti kita copas mengcopy paste semuanya tuh orang lain. Oh, orang lain Nah, sukses, orang si A begini, maka harus begini. Enggak, gitu loh. betul betul. Enggak harus begitu. Kita akan stres sendiri, kita akan tertekan sendiri kalau harus modelnya seperti contoh gini. Oh, si A dia sudah menikah di usia 24 tahun, berarti juga aku harus menikah di usia 24 tahun misalnya. Hmm, hmm. Ya kan nggak gitu juga gitu loh. Kesiapan orang masing-masing berbeda, Betul. ya Ya. kan? Dan tidak bisa dipaksakan. Kayak contoh Ya. nih, aku punya kasus beberapa waktu lalu. Masih umur 23 tahun, tapi kemudian sudah menerima tekanan dari keluarganya, kok kamu belum nikah-nikah? Terus dia tanya aku, gimana harusnya Pastor? Ya aku bilang ya tenang aja. Ya. Nggak gimana-gimana.
daripada sekarang dipaksakan, kamu Iya. tertekan, kamu terburu-buru, terus salah pilih pasangan, terus akhirnya Hmm. bercerai. Nah, itu. Hasilnya akan jauh lebih buruk. Terus better gimana? Karena menurutku hidup kita tuh bakalannya akan orang itu akan banyak apa ya? Contohnya gini lah, kalau kamu belum punya pacar akan ditanya punya pacar kapan. Kalau kamu sudah punya pacar nanti ditanya kapan nikahnya. Nah, Ya, betul. Nah kalau ditanya kapan nikahnya nanti ditanya kalau sudah nikah. Lah, kok belum punya anak? Ya. Lah setelah punya anak satu akan ditanya lagi, kok anaknya cuma satu? Kenapa nggak tambah satu lagi? Dua, ya kan? Delalah anaknya cowok dua, cewek dua. Aduh, kurang dong, tambah lagi. Supaya siapa tahu dapatnya berbeda jenis kelaminnya. Terusin aja Iya. dengar omongannya orang. Iya. Bukankah lama-lama kita akan tertekan sendiri? Betul, betul. Nah, jadi kita tuh hidup bukan atas dasar perkataannya orang, opini orang. Bukankah kita tuh Yesus tuh sudah membebaskan kita 2000 tahun yang lalu dia sudah mati di salib. Sesungguhnya dia sudah membuat hidup kita bebas sebetulnya. Tapi Hmm. lucunya itu kita tuh jadi budak masihan. Budak apa? Budak opini orang. Iya. Dan kitalah yang memutuskan untuk jadi budak opininya orang. Hmm. Kita tidak pernah dipanggil untuk yang namanya menyenangkan semua orang. Tetapi kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya. Jadi clear di situ dulu sih. Menurutku dari draftnya aja udah bedanya kejauh banget sih. Iya, iya, Yang betul. satu karena apa, yang satu karena apa gitu ya. Ya, Jauh setuju. lah gitu loh. Jauh. Oh, wow. Yang satu ngarahnya kemana, yang satu juga ngarahnya kemana. Iya, balik lagi Jadi kayak misalnya beda. kalau kita menjalani tekanan kayak tadi Ko Fire bilang jadi capek sendiri dan Betul. memenuhi Mm, ekspektasi orang kayak gitu. Itu mm. sangat sangat melelahkan. Tapi kalau Nah, bener sih, kalau kita betul. hidup menurut tujuannya Tuhan dan kita tahu apa tujuannya Tuhan tuh kayak bawaannya tuh lebih santai, lebih fun, lebih Mm, Betul. lebih Iya, enjoy gitu. iya, betul. Kalau kamu It- hidup berdasarkan tujuannya Tuhan, kamu akan bebas dari validasi orang. Wah, wah, itu. Kamu nggak terlalu banyak, kamu nggak terlalu butuh validasinya orang. Wow. Minta diakui lah, apalah. Enggak, kamu nggak butuh. Iya, iya, iya. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu tuh mau kemana, kamu Iya, sedang apa, tujuan akhirmu apa, kamu tahu. Jadi orang sekitar mau ngomong apa juga sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat sebetulnya. Gitu sih. iya, iya. Jadi kalau kamu sudah hidup dalam tujuan Tuhan, enaknya nanti adalah kamu bebas dari validasinya orang. Iya, iya. Udah nggak butuh-butuh amat lah gitu loh. Sesekali Mm-mm. bolehlah diakuin gitu ya, bolehlah sesekali. Ya, Iya, tapi nggak terus menerus harus diakuin ini karena aku lu ini kan nggak penting iya. sih gitu loh. Nggak penting banget sih itu. Nanti kamu bilang ih apaan sih nggak penting banget gitu loh. Iya, Kamu iya, akan iya. bisa berkata gitu. Iya, Karena iya. kamu tahu persis bahwa yang penting tujuan Tuhan dalam hidupku tercapai. Titik. Hmm. Iya, Nanti iya. kamu bisa begitu. Setuju, setuju, setuju. betul. Dan itu apa ya menurutku menjadi hal yang agak susah ya kalau misalnya kita misal nih kita harusnya fokus memang untuk tujuan buat Tuhan. Kalau misalnya kita melenceng dikit ngikuti daging karena sekali ya kita dapat validasi tuh kita akan semakin naik gitu loh, semakin naik sombongnya. Ya, Karena akan betul. butuh-butuh. Misalnya kayak oh kok Farel udah Jadi ngevalidasi ki addicting aku. nih ya. Iya, Jadi kayak satu satu orang ngevalidasi pasti banyak nih orang-orang yang akan semakin memvalidasi aku. Nah, iya, itu yang bikin biasanya anak muda ini agak goyah ya iya, karena ya itu betul, karena memang kan kalau namanya juga manusia ya kadang oleng-oleng dikit gitu betul. oleng-oleng dikit kalau nggak dibalikin lagi udah pasti oleng banget Nah, itu itu yang agak-agak yang yang susah Betul. aku tangkap tuh sebenarnya begitu juga dengan pelayanan gitu loh, Tin. ya. Maksudnya kayak kalau misal kita selalu mengejar hasil gitu kan, kok misal nih kita kan di praise and worship ya gitu Hmm, kan, hmm, di hmm, praise and hmm, worship juga. Nah, kadang ada orang kayak bilang, kok ini ya fals ya, kok nggak enak ya gitu kan. Tapi ya ya tujuannya kita hanyalah untuk melayani melayani, kita kita pengen pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah, masalah kita kadang fals, kadang ini kan ya namanya teknis ya. Kita juga manusia ya. lupa Nah, gitu. Terus kayak misal habis itu orang, udahlah besok ini nggak usah tugas tugas lagi nah itu lah. Itu in jadi
pressure ke kita kan gitu kan. Kayak aduh jadi ini. Terus kalau misal kita dipuji kok bagus banget ya tadi ya gitu. Nah, ini kalau tujuannya benar, tahu nih kita humble, kita benar-benar memang buat pelayanan, harusnya responnya oh ya makasih ya, semua kemuliaan hanya buat Tuhan. Oh ya. Tapi kalau respon yang salah nih, Mbak. Nggak heran nggak sih? Nah, biasanya gitu. Ya, Kan banget kamu gitu. Nggak heran nggak sih? Nah, Aku nangis loh denger kamu nyanyi. masuk batin gitu kan. Itu tapi, weh ya puji Tuhan. Harusnya yang benar gitu kan. Ya harusnya bener gitu, Rel. Kalau nggak benar gimana? Kalau nggak benar gimana? Biasalah itu mah aku reti. Aku reti kok kowe nangis, aku reti kok. Ya itu. Gak boleh ditiru ya. Iya, makanya. Gak boleh dilakukan ya. Karena itu juga berkaitan dengan responnya kita juga kan. Betul, ya Gitu makanya kan. kayak tadi yang aku bilang juga kayak kalau misalnya sekali ada yang ngevalidasi dan kita nggak benerin jalanin lagi udah pasti Ya, melenceng terus. betul. Berkaitan sama responnya kita juga. Jadi, Betul. apapun output yang dikasih sama orang, respon kita tetap harus benar karena yaitu kita berjalan dengan tujuannya Tuhan, bareng sama Tuhan gitu. oh, Iya, Untuk dunia iya, ini bukan untuk daging kita. gitu. Tuh. betul. Nah, Validasi orang itu cuman bonus, Nah, hanya iya. bonus. itu. Itu bukan utama. Tapi kalau ada orang-orang, tapi kan kita tahu bahwa ada orang-orang yang menjadikan itu sebagai utamanya. Yes. Jadi validasi orang, pujian orang, apresiasi orang itu bonus. Yang Betul. namanya bonus nggak usah dikejar. Betul. Jadi Itu. Iya, kayak kamu gitu. kalau kerja tuh, ya kan misal lembur-lembur, wah lembur dapat bonusan nih, nggak gitu dong. Yang penting kan ngerjain Berke kalau bonus. dapat job desk, nih apa tetap sesuai job desk dong ininya. Padahal gak ngapa-ngapain tuh Padahal nggak belum apa-apa berke. iya. Kayak gitu. Aduh. Nah, lanjut ya. Lanjut, next. Nah, kadang kita tuh capek ngejar pencapaian yang biar Dianggap berhasil dianggap nih. berhasil. Gimana caranya bedain mana yang memang dari panggilan Tuhan dan mana yang cuman buat nyenengin orang lain? Wow. Bagaimana? Tadi apa? Bagaimana? Gimana bedainnya yang memang dari panggilan Tuhan dan mana yang cuman buat nyenengin orang lain? Karena kita tuh seringnya kayak ngejar pencapaian gitu supaya biar kita tuh dianggap berhasil gitu loh, Pastor. Ya, kalau aku sih gini sih, kembali deh ya. Bible bilang kan semua pohon buah itu kan tidak ya, buah itu dari buahnya lah kita tuh kenal gitu loh. Ya. Karena terkadang itu serba tipis kan kayak gitu. Betul. Kayaknya sih bener sih gitu loh. Tapi kan kayaknya juga bisa salah, tapi kan salahnya bisa belakangan. Iya, Nah, betul. sebetulnya yang paling gampang terlihat itu sebetulnya dari buah, dari hasil yang didapatkan seperti apa, bagaimana, itu memperlihatkan semuanya sebetulnya sih. Apakah kita karena tekanan atau karena sebuah tujuan. Kalau tadi itu, kalau kita tahu bahwa kita hidup karena tujuan, ujung-ujungnya adalah semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Iya. Kalau karena tekanan, nanti kemuliaan bisa bagi dua, bukan bagi Tuhan lagi, bagi dua Tuhan ya, gitu. Atau ya, Bener jadi sih, udah, ya jadi lihat dari buahnya ketahuan sebetulnya sih buahnya itu apa. Karena menurutku buah itu nggak bisa bohong. Ya, awalnya bener, awalnya. Ya, tapi kan ya nggak ada yang tahu. Kayak contohnya Ya. gini, suatu kali ada pesawat dia mau terbang dari titik A menuju titik B. Terjadi penyimpangan. 1 derajat, nggak banyak. 1 derajat. Tapi tahu nggak? 1 derajat itu kan kayaknya kan tipis banget, betul nggak sih? Iya, betul. Tipis. Tapi yang namanya 1 derajat itu kalau diterus-terusin, penyimpangannya kan banyak. Iya, Iya nggak sih? betul. Apakah nanti sampai pada tujuannya? Enggak. Enggak kan? Nah, demikian juga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan juga sama. Hidup kita juga sama. Apakah kita on purpose atau menyimpang, nanti akan terlihat dari buah yang kita hasilkan. Buah yang nanti apa yang kita sudah kerjakan nanti akan terlihat. Itu sih. Paling gampang lihat buah sih kalau aku. Apakah membuat kita semakin kenal Tuhan lebih? Apakah membuat kita tuh semakin cinta Tuhan lebih? Apa membuat kita makin pelayanannya lebih lagi?
atau sebaliknya, membuat kita undur dari Tuhan, Ya. membuat kita undur dari pelayanan. Ya, jadi lihat buahnya aja ketahuan kok. Buah itu ketahuan. Jadi sukses pun, aku juga punya teman-teman yang sukses. Ya. Sukses menurut secara finansial, keuangan gitu ya. Tapi Ya. aku lihat hidup mereka, bagaimana mereka cinta Tuhan. Pelayanan mereka makin gila-gilaan sama Tuhan, makin luar biasa. Nah, itu yang sesungguhnya mereka ngerti bahwa dia tahu bahwa dia secara pekerjaan diberkati. Dan itu membuat dia tidak kehilangan panggilannya. Dia tetap on purpose, dia tetap melayani Tuhan dengan memberikan semua yang terbaik. Bahkan seringkali ketika dia melayani dan dapat persembahan kasih, dia nggak pernah ngambil. Justru dikembalikan untuk pekerjaan Tuhan lainnya. Nah, ini orang-orang yang ngerti hidup dengan tujuan. Dia tahu. Gitu loh. Tapi kalau hidup karena tekanan, itu akan berbeda lagi. Nah, itu. Jelas nggak ya Jelas. Cukup jelas. jawabanku? Ya, gitu guys. Nah, kalau bener sih, tadi kan ini kan ada kayak apa sih intronya dulu ya pertanyaannya ya. Kadang kita capek ngejar pencapaian biar jangan berhasil. Iya, Nah, betul. keberhasilan ini tuh yang kadang menentukan gitu loh. Buahnya ini tadi gitu Iya, kan. Kamu tuh Betul. ngarahnya mana sih? Apakah memang ini tuh panggilan Tuhan Ya. atau memang cuma buat nyenengin orang doang gitu kan. Nah, kalau Nah, eh, bikin kamu capek, bikin kamu apa ya, kayak merasa drain gitu. Drain tuh apa ya? Kayak tergerus lah kering. gitu. Kayak kering, kering gitu kan. Kering terus capek itu tadi. Tapi hasilnya juga ternyata tidak memuliakan nama Tuhan dan bukan bikin kamu puas, ya Betul. mungkin salah nih, lagi menyimpang Iya, nih betul, gitu betul. kan. Bukan jalan Tuhan lah ya. Betul, tapi kalau memang kamu mungkin nggak selalu sih, maksudnya apa yang kita lakukan buat Tuhan ini selalu fun atau selalu enjoy. Terkadang ya itu tadi tetap ada tekanan-tekanannya, tapi dengan tekanan yang ada, akhirnya kita bisa puas dengan hasilnya gitu, Iya, dengan merasa kayak, wah ternyata ini ya output yang Tuhan kasih ya iya buat betul. aku ya Nah, gitu. ya itu dia. Buahnya tuh kayak gini ya gitu. Nah itu baru tuh bisa jadi itu panggilan Tuhan. Ya, yang sesuai sama apa yang Tuhan inginkan juga. Betul, Gitu. gitu. Oke, oke. Next Nanti, question. ya, silakan. Bang Aku kan? Farel. Oh, aku. Ya. Oke. Kalau kita belum tahu dengan pasti tujuan hidup kita, apakah itu artinya kita belum bisa hidup dengan maksud yang jelas? Atau gimana caranya supaya kita nggak cuman jalanin hidup asal-asalan, tapi benar-benar intensional sesuai dengan rencana Tuhan? Bagus banget nih. Jadi, menurutku gini, bagaimana kita bisa ngerti tujuan Tuhan dalam hidup kita? Salah satunya kalau saat ini aku nggak ngerti nih, apakah aku sudah berada dalam tujuan Tuhan atau belum nih? Nah, paling gampang kita kenali adalah begini, teman-teman. Kita tuh kan dikasih Tuhan talenta. Ya. Tuhan kasih kita strength, potensi, bakat, dan lain sebagainya. Yes. Mereka-mereka ini merupakan, aku pakai seperti kayak kendaraan. Kayak kita mau ke Semarang ke Jakarta gitu ya. Dari Semarang ke Jakarta. Dari Semarang ke Jakarta itu, kita bisa naik macam-macam tuh. Bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, bisa naik mobil gitu ya. Nah, potensi, talenta, bakat, ini merupakan kendaraanmu untuk mencapai untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau mungkin hari ini kamu nggak ngerti, tapi dari sini kamu ngerti nih. Ini kira-kira mau kemana gitu loh. Kamu ngerti. Contoh, aku dari TK misalnya. Percaya nggak, dari TK itu aku udah kelihatan. Aku tuh suka ngomong sebetulnya. Jadi dulu di kelas gitu sampai, kalau dulu kan gurunya boleh ngasih komen gitu ya. Jadi ada catatan kecilnya itu sampai aku tulisin, jangan kebanyakan ribut di kelas. Jangan kebanyakan ngomong di kelas. Dulu tuh aku banyak catatan begitunya tuh, note itu. Apakah itu sesuatu kelebihan? Menurutku ya. Waktu itu kan aku nggak ngerti ya, maksudnya itu kelebihan yang seperti apa. Karena kenyataannya kan banyak membuat masalah. Tapi kalau kita serahkan di depan Tuhan, ternyata kelebihan kita bisa jadi kemuliaan buat Tuhan loh. Dari situ kita bisa kenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Loh, siapa yang tahu? Ternyata dulu tukang buat ribut di kelas, ngomong terus. Ternyata justru sekarang setiap perkataan bisa membangun orang, bisa menguatkan orang, bisa mendoakan orang, ya kan?
Jadi Betul. masing-masing kita sebetulnya bisa mulai mengenali tujuan Tuhan dalam kehidupan kita melalui gift yang Tuhan kasih. Contoh, gift-nya tuh apa? Contoh lagi, kalau wajah kamu ganteng, cantik, hey itu gift. Dan Hmm. itu merupakan suatu pemberian, kamu belajar untuk ngerti. Makanya ini perlu hubungan dengan Tuhan, yang bangun hubungan dengan Tuhan ya, supaya kamu tahu bahwa kalau kamu ganteng, kalau kamu cantik, bukan cuman buat dijadiin cari gebetan gitu ya, Nah, bukan cari itu. apa gitu ya, bukan itu. Tuhan itu pasti punya tujuannya. Kalau kamu dikasih tampang ganteng, tampang cantik gitu ya, kamu harus belajar untuk ngerti Tuhan tuh mau apa ya dengan pemberian yang Tuhan sudah kasih ini ya, kan gitu loh. Ya, jangan hanya sekedar dipakai buat TP-TP, tebar pesona sana sini nggak jelas gitu loh. Nah, dari situ kita bisa melihat sebetulnya. Contoh lagi, Tuhan kasih kamu apa? Status sosial misalnya. Tuhan kasih kamu keluarga yang dalam petik secara ekonomi baik sekali misalnya ya. Nah, itu juga gift. Dan coba, siapa tahu Tuhan mau mempercayakan kamu jadi bendara surga kan juga bisa sebetulnya. Wah. Jadi Wah. sesungguhnya kita itu bisa mengenali tujuan Tuhan dalam kehidupan kita melalui hal-hal yang sudah kita punya dan yang sudah kita terima. Iya, betul. Itu. Makanya biasanya kalau untuk anak-anak biasanya SMA, SMP, aku dorong mereka untuk yuk kenali dirimu. Yes, benar Yuk banget. kenali kekuatanmu di mana, potensimu di mana, talentamu di mana. Karena itu akan berkaitan semua dengan purpose, dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka, rencana Tuhan buat hidup mereka. Itu berkaitan semua. Iya, iya. Wow. Nanti makin kamu dewasa dalam Tuhan, dalam iman, kamu lama-lama ngerti, oke, saya ngerti tujuan Tuhan dalam hidup saya seperti ini. Kebetulan aku di usia 18 tahun, aku lihat panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Waktu aku nih masih mahasiswa. Hmm. Hmm. Mahasiswa bukan teologi lagi. Ya, Iya. Hmm. mahasiswanya aku dulu sempat ngambil fakultas lain. Hmm. Dan gak ada kaitannya. Tapi aku tahu one day Tuhan akan panggil aku jadi hamba Tuhan. Apakah langsung di hamba Tuhan? Oh tidak. Lewat proses dulu. Ya. Lika-liku, lika-liku, lika-liku. Tapi ujung-ujungnya tetap jadi hamba Tuhan. Oke, wow. Gitu. Semoga Wow. ini bisa apa ya? Bisa memberikan pencerahan lah ya. Betul, betul, betul. Iya sih, bener sih. Yang aku nangkap juga sama sih. Maksudnya kayak kamu harus mengenali dirimu sendiri dulu. Kamu harus tahu gift yang dari Tuhan ini apa sih gitu kan. Hmm. Baru kamu bangun hubungan sama Tuhan juga gitu kan. Supaya kamu juga tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu gitu. Jadi nggak talenta yang ada, terus gift yang ada ini jadi wasted doang gitu. Kayak nggak Wah itu ya. kepakai atau jadi cuman jadi pajangan doang yang akhirnya kayak ada kan yang akhirnya sebenarnya tuh dia mungkin ya mungkin suaranya bagus, bisa main musik, tapi karena Simpen disimpan ya karena seperti dia yang kayak bilang. takut, malu, nggak pede, nah gitu-gitu tuh akhirnya jadi kayak ya itu jadi wasted, percuma Nah, aja gitu kan gitu. Betul. betul. Nah, tahu nggak kenapa nggak bisa keluar? Kenapa? Talentanya, kekuatannya, kelebihannya nggak bisa keluar. Tahu nggak kenapa? Gimana tuh? Karena kebanyakan toleh kanan kiri. Nah, Kok yang kanan kok punyanya kok bagus ya? Kok si B kok hebat Ah, banget ya kelebihan ini ya? Kok enak banget ya hidupnya ya si A sama si B ya? Dia nggak fokus dengan dirinya. iya iya. ah, Dia nggak fokus dengan tujuan dan rencana Tuhan buat hidup yang enggak. Dia fokus ngeliatin orang. Jadi bayangin ya, ini pertandingan ya. Kita kan sudah hmm, punya lintasan masing-masing. Tapi kalau sibuk lihat oleh kanan kiri, kapan majunya? ya. Kapan melangkahnya? Terus satu lagi, lah kapan mau menyelesaikan garis akhirnya kan gitu. Iya, betul betul. Jadi demikian, makanya please lah teman-teman yang mungkin hari dengar jangan kebanyakan toleh kanan kiri, lihat highlightsnya hidupnya orang, kayaknya kok enak dan lain sebagainya. Nggak usah. Betul Semua betul. orang punya bagiannya masing-masing. Kok kayaknya itu enak, Pastor ya? Kayaknya enak-enak kan menurutmu kayaknya doang. Yang namanya kayaknya kan belum tentu memang benerannya enak gitu Hmm, loh. Iya, betul. betul. Aku tuh salah satu orang Gitu. gitu juga dulu. Jadi Apa kayak tuh? toleh-toleh. Jadi Oh, kayak wah enak ya kehidupan ini. Terus kadang kayak ngikuti terus kayak coba. Ternyata habis itu balik lagi ke awal kayak capek. Karena ini Mm-mm. bukan aku, bukan passionku, bukan ya ini bukan aku lah, bukan apa ini bukan yang Tuhan kasih ke aku kayak gitu. ya. Jadi kayak lihat kanan kiri lihat temanku enak ya nih kayak gini, temanku enak ya apa
kayak gini tuh ternyata bisa kayak gini ya, kayak gini tuh bisa jadi Ya, hasil kayak gini ya gitu. Padahal kan emang ya itu kan udah bagian-bagiannya ya Betul. gitu. Jadi ternyata hmm, setelah itu karena aku capek sendiri, jadi kayak aduh malas dah membandingkan diriku dengan orang lain. Itu sebenarnya ya ini masih belajar sih untuk tidak tidak mengikuti atau tidak membandingkan diriku dengan yang lain kayak gitu. Tapi hmm. better than dulu-dulu karena aku dulu bener-bener yang kayak Iya, ya. mematokkan kehidupanku di kehidupan orang lain Ya, aku melihat itu gitu. juga sih. Dan itu oh iya ya kamu jadi saksi ya, Iya, saksi mata banget. Nah itu jadi iya. kayak dan sekarang udah better lah, better gak menurutku? Better. Ada Oh iya. proses dan progres yang bisa dilihat sih. Thank you. Nah Mantap. itu deh. Jadi itu ya buat sharing aja nih buat teman-teman yang mungkin udah pernah mengalami hal seperti itu. Balik lagi kayak kenali dirimu sendiri karena nanti kalau misalnya menjadikan kehidupan orang tuh patokan kehidupanmu nanti bakalan yang kayak ya itu capek lagi. Jadi mending Ya, juga tanya ke Tuhan ya, berarti ya bisa ya. Aduh Tuhan, betul. ini aku harus gimana ya, tanya keputusan yang harus kamu jalani ke Tuhan gitu. Kalau Mm-mm. bukan ini nih, ternyata Tuhan jawabnya dikasihnya yang lain, bukan yang sesuai dengan keinginanmu. Nangis tuh nggak apa-apa, tapi habis itu oh berarti emang Tuhan ngasihnya yang seperti ini, bukan Iya, yang seperti apa yang kamu inginkan iya, gitu. betul. Gitu. Tadi ngomongin tentang kayak patokan hidup lewat orang lain. Nah, ini juga nyambung ke kalau kita punya mentor. Ah, Nah, kalau kita punya mentor pun tuh sebenarnya kita nggak harus benar-benar ikut sama persis kayak apa yang mentor kita lakukan juga gitu kan. Maksudnya Betul. kayak eh misal mentor kita nih pembicara, jadi pembicara yang bagus gitu kan. Kita punya Ya, mentor orang pembicara yang bagus, ya, yang ya. keren, yang luar biasa. Nah, tapi ah. ternyata kita sendiri itu sebenarnya bukan gift-nya mungkin nggak di bicara gitu, tapi mungkin gift-nya mungkin di worship, praise and worship Nah gitu-gitu. itu dia. Nah, itu malah jadi duet yang Ya, bagus gitu loh. Oke. Kalau kita mengenali betul. diri kita sendiri ya, malahan ya, itu pelayanan bareng sama Betul. mentormu, kamu bisa apa ya? Bisa jadi berkat bareng-bareng tapi dengan porsinya masing-masing, Betul, dengan betul. talentanya masing-masing gitu. Iya, Aku iya, nih, iya. cerita dikit ya, Rel. Boleh, boleh. Kebetulan tadi nyambung yang punya kamu bilang. Iya. Betul, nggak harus semua harus jadi kayak mentornya, jadi bicara di mimbar, nggak harus. Aku Hmm. punya anak rohani juga, ada yang dokter, Hmm. ada yang pengusahanya Wow. bisnis. Jadi nggak harus jadi kayak aku, Ya, nggak betul. harus. Jadi bagaimana mereka tuh gini, kalau Babel bilang, kita tuh bisa menemukan identitas kita, tapi identitas kita bisa ditemukan hanya dalam Kristus. Wow. Wah, itu Jadi dia. the first yang harus kita kerjakan adalah kita mengenal Tuhan yang Ya. menciptakan kita. Karena ketika kita menciptakan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan yang menciptakan kita, otomatis kita ngerti segala rencana Tuhan, segala tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita pasti tahu. Karena gini, Yes. aku pasti sangat-sangat percaya bahwa dia itu terlebih rindu supaya rencana dan tujuannya itu diketahui oleh kita. Hmm. Ya. Dia terlebih rindu sebetulnya. Ya. Kenapa? Apa untungnya Tuhan kalau rencananya atau tujuannya tidak diketahui oleh kita? Ya kita nggak akan pernah sampai Ya, ya, betul, betul. sampai dengan tujuan Tuhan. Maka dari itu dia terlebih rindu untuk mencurahkan isi hatinya, menyampaikan rencananya, menyampaikan tujuannya. Ini loh, kamu hidup buat seperti ini loh, nak, kan gitu ya. Tuhan Ya. terlebih rindu. Nah, tapi untuk sampai kepada seperti itu, ini perlu di mana kita harus namanya membangun hubungan dengan Tuhan, ya, Ya, betul. membangun hubungan dengan Tuhan secara intim di sana. Aku percaya lama-lama kita ngerti, oh ini yang Tuhan mau begini, gitu loh. Ya, betul. Mm-mm. Wow, keren banget. Ini Iya. ini eh apa ya maksudnya makanya itu lagi loh. Kayak kita tuh jangan 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 tolak-toleh sama yang lain gitu Hmm. kan. Kita tuh kan ya tadi kayak kita tuh punya pertandingan yang kita sendiri, Ya. yang kita tuh sebenarnya cuman menuju ke garis akhir karena nggak usah nyari mana yang menang mana yang kalah gitu kan, karena ya kita didesain tuh lebih dari pemenang gitu loh sebenarnya. Wes tapi ya itu pokoknya kamu harus benar-benar bisa nyelesain eh, garis akhir yang Tuhan sudah kasih ke kamu gitu Hmm. loh. Itu dan dia. dan apa ya maksudnya kayak tadi yang Pastor Albert bilang juga gitu kan, Tuhan Hmm. pengen ngasih tahu rahasia-rahasianya Tuhan ke kita tentang kehidupan yang kita ke depan. Nah, itu pun juga perlu membangun hubungan sama kayak kita kalau temenan gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Ada yang temenan
cuman kayak ngasih tahu di permukaannya doang nih. Ternyata hidupnya kayak gini, kayak ya cuma di permukaan doang gitu. Tapi Heeh. ada temen yang memang benar-benar bisa mendalam, kayak akhirnya bisa menceritakan kehidupan personalnya dia, Iya betul. hubungannya sama keluarganya, hubungannya sama orang lain Mm. gitu-gitu. Jadi ya itulah, kalau memang kamu dekat sama Tuhan pasti juga akan, Tuhan juga akan ngobrol sama kamu secara hati ke hati gitu loh, kayak ngasih tahu rahasianya gitu. Oke. Gitu. Dijawabku ya dengan omonganmu ya. Apa tuh? Ya enggak, maksudnya kayak temenan, maksudnya kalau ilustrasinya tuh tentang pertemanan bisa sampai sharing-sharing gitu loh tentang Ya. kehidupannya dan jadi bener kayak kalau misalnya tadi mengilustrasi bukan mengilustrasi ya tapi memang bener kayak Tuhan nanti kasih tahu rahasia-rahasia yang lebih baik itu kan berarti kayak teguran ya. Nah, kayak gitu. Betul. Jadi Kayak kamu kayak naik sama sahabatmu lah gitu kan. Misal ada yang melenceng dikit nih, kamu pasti akan ditegur gitu. ya Ditegur ditegur dengan kasih. Apa tuh? Kamu mau apa tuh? dan dituampok bener dengan kasih emang. Dengan kasih. Oh, dengan Tapi kasih. kalau tertampar ya nggak tahu. Tertampar dengan fakta ya, bukan Nah, itu dia. physically menampar ya. Betul betul. Kadang tertampar oleh fakta tuh lebih sakit ya. Nah, itu. Jadi mending kamu nampar aku aja deh daripada mau tampar dengan fakta-faktamu Ini yang tak bukain, tak kasih tahu ya. Ini faktanya tuh gini 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 gini. Wah, wak, wak, waduh. wak, wak. Udah nggak bisa Niko. Kok tapi aku gak bisa. Yus karepmu sing penting kalau Iya. jadi Pokoknya ini udah dikasih tahu ya kan. Kamu jalan dengan hidupmu sendiri, tapi sebagai seorang teman, sahabat, kita kan memberitahu ya gitu. memberitahu. Kamu ki. Manusia soalnya memang dikasih gift sama Tuhan tuh free will-nya sendiri. Nah, Tuh. betul. Jadi ya tentukanlah pilihanmu mau ikut yang mana gitu kan. Mau jadi seperti apa? Apakah kita tetap mau membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Ya. atau tetap mau ikut jalannya Tuhan Nah, itu dia gitu. betul. Oke, mungkin one last question ya, Pastor Oke, ya. oke, oke. Nah, tadi kita kan udah ngobrol cukup banyak nih tentang tekanan-tekanan. Nah, Hmm. tapi tekanan ini sering bikin kita tuh merasa nggak cukup baik. Tadi ngobrolin tentang identitas juga ya, karena dengan adanya tekanan ini kadang bisa mempengaruhi identitas kita dan karakter kita kan, gitu. Hmm. Nah, gimana caranya tetap punya identitas yang kuat di dalam Tuhan walau dunia kasih standar yang tinggi banget, gitu. Bahkan kadang standarnya nggak jelas, gitu. Gitu. Ya, di Bible ngomong bagus sekali. Roma pasal 12 ayat 2 kan ngomong, janganlah kamu menjadi serupa Serupa dengan dunia dengan dunia ini. ini. Ya. Kata serupa itu juga diambil dari kata pola atau standar Wow. dari dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bicara soal renewing of your mind. Hmm. Mindset kita itu diganti. Nah, itu makanya kalau memang dunia ngasih standar gini, kalau kita ngikutin standar dunia ini kan bagiku gini, yang dunia berikan itu kan pasti berbeda banget dengan apa yang standar yang Tuhan sudah kasih sebetulnya. Ya, ya. Standar dunia saat ini merupakan turunan dari ketika manusia sudah berbuat dosa. Hmm. Jadi, sedangkan Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita ya sebelum kita berbuat dosa. Ya. Sebelum manusia berbuat dosa, nangkap ya. Jadi, ini kualitas standarnya tuh berbeda sekali. Hmm. Nah, contohnya yang satu, misalnya nih, karena tekanan boleh menghalalkan segala cara misalnya ya. Yang penting kan sukses, yang penting kan berhasil, pokoknya yang Ya. penting hasilnya banyak gitu kan ya. Loh, tapi kita juga kalau kita ngerti kebenaran, kalau kita ngerti firman Tuhan ngomong, kita punya hubungan baik dengan Tuhan, kita ngerti bahwa ada hal-hal yang, no, aku nggak akan pakai cara ini. Aku akan pakai seperti apa yang Bible katakan, apa yang firman Tuhan katakan, aku akan hidupi itu. Karena kehidupan kita tuh merupakan bukti bahwa Yesus tuh ada gitu loh dalam hidup kita. Ya. Kita itu mencerminkan apa yang kita ikuti gitu loh. Ya, Siapa yang kita ikuti itu siapa? Dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita perbuat, itu mencerminkan dari siapa yang sedang kita ikuti. Kan kita kepingin bahwa dunia melihat Yesus dalam hidup kita. That's why itu mengapa kita harus hidup dengan berbeda dengan standar yang dunia kasih gitu loh. Aku percaya sih ada hal-hal yang di dalam dunia ini yang kita nggak perlu kejar. Karena itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Teman-teman mau cari apa sebetulnya? Mau ngejar apa? Oh, saya pengen ngejar keuangan yang baik. Oh, aku pengen ngejar apalagi karir yang baik. Bagiku nggak perlu ngejar hasilnya. Nggak perlu ngejar buahnya.
Yang paling dikejar adalah sebabnya. Apa yang menyebabkan itu terjadi. Justru ketika kita ngerti sebabnya apa yang membuat tuh bisa jadi besar gitu ya. Kita ngerti hal demikian, kita akan mengerjakan demikian gitu loh. Kita mengerjakan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Jadi jangan mengejar apa yang bisa datang dengan sendirinya. Capek gitu loh. Ya, betul. Ngapain? Karena semua, misal gini, aku pengen nama terkenal misalnya. Ngapain? Itu nggak perlu dikejar gitu loh. Kenapa? Itu akan datang dengan sendirinya kok. Ya, tentunya ada hal yang kita perlu kerjakan, iya. Makanya fokusnya aja kepada sebabnya. Apa yang menyebabkan kita kerjakan. Tapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jangan sampai kita kehilangan identitas Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita nih sama dengan yang lain, nah terus bedanya kita sama mereka apa? Sudah nggak ada perbedaan. Yesus nggak pernah bilang bahwa coba kamu jadi terang. Nggak pernah. Yesus bilang, kamu adalah terang. Bukan coba jadi terang. Kamu adalah terang. Itu identitasnya kita. Jadi kalau kita ngerti identitas kita adalah terang, ya kita ngapain jadi nyoba-nyoba terang? Karena kita terang itu sendiri. Betul banget. Ya jadilah berbeda. Walaupun jadi berbeda itu kadang banyak tekanan. Tekanan lagi, pressure lagi. Tapi oke, lewatin aja. Jalan sama Tuhan, melangkah sama Tuhan, percaya nanti pada ujung-ujungnya kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dan bagaimana hidup kita diangkat Tuhan gitu ya. Semua akan baik pada waktunya, semua akan indah pada waktunya. Amin. Wow, keren banget. Itulah identitas kita tuh adalah identitas terang, jadi nggak usah Mencoba coba-coba menjadi terang, iya. berusaha menjadi terang, mencari terang, karena kita adalah terangnya. Nah itu benar. Ya sama kayak yang tadi aku bilang juga kan, jangan cari menangnya gitu loh, jangan cari kemenangannya, tapi kita tuh sudah didesain lebih dari pemenang bahkan gitu. Itu dia. Oke, Keren banget. sharing-sharing hari ini. Iya, sebelum kita menutup ya, kita seperti biasa Pastor mau minta pesan buat Youters semuanya, Good News Family juga yang lagi mendengarkan. Silakan. Iya. Tekanan mungkin membuat kita berlari ya, tetapi tujuan membuat kita berjalan dalam kejelasan. Jadi pastikan kalau mengerjakan dan melakukan sesuatu, kita adalah orang-orang yang ngerti why-nya. Kenapa saya harus melakukan ini? Kalau kita nggak bisa menjawab why, kebanyakan kita hanya fokus ke how to. Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Tapi tanpa mempertanyakan why-nya. Jadi please, sebelum mengerjakan sesuatu, ngerti dulu kenapanya. Kenapa saya mengerjakan ini? Dan kalau saya tidak mengerjakan ini, hasilnya bagaimana? Jadi pikirkan why-nya. Kalau why-nya terjawab, percaya deh, kamu akan lebih kuat. Badai datang, ombak menerjang gitu ya. Tantangan rintangan menghampirimu, percayalah kamu akan tetap stay, kamu akan tetap kuat karena kamu tahu kenapa kamu ada di situ. Kenapa kamu mengerjakan ini semuanya. Dan itu mau berurai air mata sekalipun kamu akan tetap stay di sana. Yes, wow. Wah. Itu makanya kenapa 5W1H hanya di akhir. Itu kita harus tahu dulu, harus jelas dulu. Wah, keren sih. Iya. Oh gitu, ya bener juga ya. Iya. Hanya di akhir gitu. Baru kamu tahu cara ngerjainnya gimana gitu. Tapi tahu dulu kamu kenapa ngerjain itu, kamu sama apa ya pokoknya apa, kenapa gitu. Iya betul baru. Kamu barusan dapat ya? Iya. Keren. Wah, luar biasa obrolan kita hari ini. Yes. Ya sangat-sangat membekali kita untuk kedepannya ya, nggak di dunia kerja doang, mungkin untuk teman-teman yang lagi milih-milih kuliah atau milih sekolah itu juga lumayan pressure loh. Iya betul. Biasanya kan orang-orang tua berpikir kayak kamu harus negeri ya. Tuh. Atau enggak universitasnya kamu harus masuk negeri juga, harus masuk PTN. Iya. PTS buat gue kan gitu ya. Mahal, maksudnya itu ya itu mahal. PTS mahal banget, mama capek nyari uang kayak gitu-gitulah. Gitu. Tapi kan
kalau memang Tuhan izinkan kamu di PTS ya why not ya. Ya, betul, Gitu. betul. Nah, itu juga gitu. Apalagi mungkin yang teman-teman yang baru mulai Baru memasuki lulus juga, ya memasuki kan, dunia lulus kerja. kuliah tuh. Nah, Itu dia. itu real, real, real life. Real life banget, welcome to the jungle banget. Sorry, lulus kuliah tuh bener-bener benih. Tapi kalau misalnya kita jalan bersama Tuhan, kita bawa doa, Lebih enjoy. lebih enjoy, Tuhan pasti akan kasih arahnya, kasih jalannya, Betul. tujuannya kamu harus kemana-kemana. Yes. Begitu. Wah. Keren banget. Mantap nih mulai kelaran nih, keren. Betul. Terima kasih Pastor Albert. Thank you, Wester. Thank you, Astin. Thank you, Sharing-sharingnya Farel. semuanya. Yes. Berkati terus Yes. untuk keluarganya, rezekinya, masa depannya, Amin. lainnya, Betul. semuanya. Yes, bener banget. Thank you juga buat user semuanya yang udah dengerin. Good News Family-nya semuanya. Karena kita udah jam 6 ya, kita harus Ya, pamit undur diri. betul. Kita akan ketemu lagi di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore di DTS, di Deep Talk Session. Let's talk Let's about talk it. about it. Sama saya Farah. Terima kasih. Pamit. Bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa